masalah ekonomi. Karena apa? Karena sebelum pandemi menyerang pun, pertumbuhan ekonomi di negara kita sudah tidak membaik. Apalagi saat ini, sekarang saja nilai daya beli masyarakat sudah menurun. Belum lagi nilai tukar rupiah terhadap dolar semakin melemah. Bayangkan saja, sekarang nilai tukar rupiah terhadap dolar mencapai Rp14.766 per dolar Amerika Serikat. Belum lagi banyaknya pengangguran di negara kita. Kenapa harus ekonomi? Menurut saya di era pandemi ini masih ada aspek yang lebih krusial dibanding ekonomi, seperti kesehatan misalnya. Bisa kita lihat, kasus pertumbuhan pasien positif corona itu masih terus bertambah sampai sekarang. Tentu saja bukan hanya permasalahan ekonomi sih, tetapi permasalahan ekonomi ini adalah permasalahan yang sangat mendasar. Maksudnya, permasalahan ekonomi ini adalah permasalahan yang mempunyai imbas paling besar terhadap aspek-aspek lainnya. Saya sih setuju dengan pendapat Atfi. Ya, di era pandemi seperti ini, kita kan dituntut untuk hidup sehat, memenuhi gizi, sedangkan beli buah, sayur kan juga pakai uang. Misalnya ada keluarga yang sakit, mau ke rumah sakit aja pakai uang, beli bahan bakar, bayar rumah sakit juga pakai uang. Bukan masalah kesehatan aja, masalah pendidikan kok itu penting. Ya, beli buku kan juga pakai uang, bayar SPP juga pakai uang. Kalau nggak pakai uang, pakai apa? Pakai daun. Emang aku gitu. Yang jadi persoalan itu, bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi kita itu bisa menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan kita meningkatkan stabilitas nasional sih. Karena coba aja deh kita lihat di negara kita aja. Sekarang masih banyak kericuan di mana-mana. Itu kan menandakan bahwa negara kita masih belum aman. Jika negara kita aman, nyaman, pastinya investor akan tertarik menanamkan modalnya ke negara kita. Bisa saja mereka akan membangun sebuah perusahaan-perusahaan yang dimana perusahaan tersebut kan pasti membayar pajak tuh. Nah, pajak tersebut kan dapat meningkatkan devisa negara. Keuntungan kedua yang kita dapat yaitu akan terbukanya lapangan pekerjaan bagi warga negara kita sendiri. Nah, saya setuju dengan pendapat aku. Tapi kenapa harus jauh-jauh ke stabilitas nasional? Kita lihat di ruang lingkup yang lebih kecil, infrastruktur misalnya. Jalan, khususnya, masih sangat memprihatinkan kondisinya. Padahal, jalan itu sebagai narah hubung yang paling krusial untuk jalannya ekonomi. Oh iya, saya sepakat. Dari data yang saya baca, jalan rusaknya Banyuwangi 55,52% dari 3.300 km. Itu lebih dari separuhnya loh. Sedangkan Banyuwangi dikenali kota pariwisata. Yang sangat disayangkan, jalan-jalan menuju wisata tersebut itu banyak yang rusak. Itu bisa menjadi nilai minus bagi wisatawan lokal atau mancanegara. Ya karena apa? Ya belum nyampe wisatanya aja udah capek, apalagi wisatanya. Ya contoh kecilnya aja gini, para petani mau ngantar sayur ke kota. Kalau jalannya bagus, sejam, 2 jam, nyampe lah. Tapi kalau jalannya jelek, bisa aja setengah hari. Kan sangat gak efisien waktunya. Nah, bener banget tuh. Bukan hanya efisien waktu sih, tentang kualitas barang juga. Jadi, semakin lama pengirimannya, pasti kan kualitas barang tersebut akan semakin menurun tuh. Nah, secara otomatis juga kan harganya pasti juga akan semakin rendah. Jadi, kalau menurut saya sih, infrastruktur ini harga mati. Ya, jadi pertanyaan sih, alokasi pajak kemana kalau nggak ke infrastruktur? Nah, padahal sekarang apa sih nggak pajak? Tapi realisasinya itu loh masih belum ada ke masyarakatnya, masih belum terasa lah. Menurut data yang saya baca, total anggaran dalam APBN 2020 itu alokasi ini termasuk digunakan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi darat, laut maupun udara. Dan ini nggak main-main misalnya, itu sekitar 406,2 triliun. Nah, mungkin ini akan jadi PR buat bapak-bapak yang ada di sana. Ya, semoga aja suara kita sih didengar ya. Ya, amin.